Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang laras dan ragam bahasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman bahasanya. Bahasa daerah kita kurang lebih sekitar 700-an. Negara kedua yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh penutur. Nah, sedangkan laras bahasa, bagaimana kita sebagai penutur, kesesuaian kita menggunakan bahasa sesuai dengan ragamnya. Jadi bagaimana ketepatan penutur menggunakan bahasanya. Supaya apa? Supaya selaras. Nah, itu antara ragam dan variasi bahasa. Itu antara ragam dan laras bahasa. Oke, silakan perhatikan slide berikut. Ragam bahasa banyak sekali golongannya, dibedakan berdasarkan media, dibedakan berdasarkan penuturnya, dibedakan berdasarkan waktu, dibedakan berdasarkan komunikasi. Yang pertama, dibedakan berdasarkan media. Seperti yang kita ketahui bahwa media bahasa kita ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Maksudnya apa ragam bahasa lisan? Nah, silakan perhatikan perbedaan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang pertama, ragam bahasa lisan itu harus memiliki lawan bicara. Jadi ketika Anda menggunakan ragam bahasa lisan, pastikan Anda memiliki lawan bicara. Jangan sampai tidak memiliki lawan bicara. Nanti disebut orang gila dan lain sebagainya. Sedangkan ragam bahasa tulis, kita tidak memerlukan lawan bicara. Jadi bisa tulis di mana saja, kapan saja. Nanti pembaca akan datang dengan sendirinya. Kemudian unsur yang kedua, perbedaan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan tidak memerlukan unsur gramatikal. Dia tidak memerlukan subjek, predikat, objek. Contoh, misalnya, makan yuk. Nah, sudah jelas siapa yang diajak makan dan siapa yang mengajak makan. Tapi kalau ragam bahasa tulis, dia harus memerlukan unsur gramatikal. Karena kalau kita tulis makan yuk saja, nggak punya subjek dan tidak ada objek, maka si pembaca akan kebingungan. Siapa yang diajak makan dan siapa yang mengajak makan. Yang ketiga, terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dalam ragam bahasa lisan, itu terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketika dalam perkuliahan, tentunya Anda menggunakan ragam bahasa baku. Ketika keluar dari kelas, ya sudah berbeda lagi ragam bahasanya. Karena apa? Situasional. Rapat dan lain sebagainya tentu wajib menggunakan ragam bahasa baku. Tapi begitu selesai rapat, selesai forum, maka ragam bahasanya berubah lagi menjadi ragam bahasa santai. Sedangkan ragam bahasa tulis, dia tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Maksudnya apa? Anda di kamar mandi saja punya inspirasi buat nulis kok. Contoh, dilarang nyoret-nyoret tembok. Tahu nih masih nyoret-nyoret? Siapa sih yang nyoret-nyoret? Penuh tuh tembok kamar mandi. Nah, itu bukti dari ragam bahasa tulis tidak mengenal situasi, waktu, kondisi. Kemudian selanjutnya, ragam bahasa lisan, diksi tidak perlu cermat. Jadi pilihan kata kita tidak perlu cermat. Yang penting sama-sama paham antara penutur dan lawan tutur. Sedangkan ragam bahasa tulis, diksinya, pilihan katanya harus cermat. Kenapa? Nah, karena di sini penulisnya di mana, pembacanya di mana. Apabila diksinya tidak cermat, akan menimbulkan sebuah representasi makna yang berbeda. Sulit sekali untuk mengklarifikasikannya. Contoh, ada ibu-ibu pengajian yang memiliki seorang gadis atau seorang anak yang cantik. Nah, ibu-ibu tersebut menyuruh anaknya untuk mengkomunikasikan kepada seorang ustadznya bahwa hari ini dia bisa mengisi pengajian atau tidak di tempatnya. Sebagai seorang anak yang baik, tentunya dia WA atau SMS ustadznya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mengganggu. Kata mama saya, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini? Nah, harusnya dia mengetik hari, tapi dia menulisnya hati, maka timbul sebuah representasi yang berbeda dari seorang ustadz. Nah, timbullah sebuah makna yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam ragam bahasa tulis, diksi punya peranan sangat penting dalam sebuah kalimat. Itu diksi. Kemudian,
Yang kelima, ragam bahasa lisan maknanya dipengaruhi oleh intonasi. Tinggi rendahnya suara kita, intonasi kita akan mempengaruhi makna. Sedangkan ragam bahasa tulis maknanya dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Jadi ejaan sangat sekali mempengaruhi sebuah makna. Contoh misalnya dalam ragam bahasa lisan saja. Makan. Mungkin maknanya biasa aja, tapi kalau kita tinggikan, makan. Seruan orang untuk makan. Tapi kalau ragam bahasa tulis, nah itu maknanya dipengaruhi oleh ejaan. Contoh, paman teman saya akan menikah. Yang mau menikah siapa? Oke, kalau dalam kalimat ini berarti kita punya teman, temannya punya paman, nah dia yang mau nikah. Tapi kalau kita kasih tanda koma lagi, paman, koma, teman saya akan menikah. Yang mau nikah, teman saya. Kita memberitahukan kepada paman. Kalau kita kasih tanda selanjutnya lagi, paman, teman saya akan menikah. Nah, yang mau nikah, saya infokan kepada paman dan teman. Kemudian kita kasih tanda selanjutnya lagi, paman, teman, dan saya akan menikah. Yang mau nikah, tiga-tiganya yang akan menikah. Jadi dengan kalimat yang sama, tanda baca yang berbeda akan menimbulkan sebuah representasi makna yang berbeda. Oleh sebab itu, ragam bahasa tulis nantiasa lebih rumit daripada ragam bahasa lisan. Makanya orang Indonesia kebanyakan gibah daripada nulis. Itu perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Yang seperti kita ketahui bahwa ragam bahasa ilmiah kita gunakan ketika dalam situasi formal, keilmiahan, akademis, sedangkan ragam bahasa non-ilmiah juga dalam situasi di luar akademis. Oke, perhatikan kalimat berikut. Mana yang lebih ilmiah? Setiap agen akan mendapatkan rabat atau potongan khusus. Iya, yang lebih ilmiah adalah rabat. Tapi masyarakat kita tidak mengenal kata rabat, lebih mengenal kata potongan atau diskon. Selanjutnya, epilepsi atau ayan bukan penyakit menular. Mana yang lebih ilmiah? Iya, epilepsi bukan ayan. Seorang dokter akan memvonis pasiennya, sepertinya Anda mengidap penyakit epilepsi. Gak mungkin seorang dokter bilang, sepertinya Anda ayan. Kenapa? Situasionalnya berbeda. Faktor jarak hubungan juga mempengaruhi itu. Itu bahasa ilmiah. Bagaimana ciri-ciri dari ragam bahasa baku tadi? Bahasa baku berciri yang pertama mantap dan dinamis. Jadi bahasa kita punya kaidah dan kaidahnya mantap. Dinamis berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian kecendekiaan, representasikan apa? Nah, ini representasikan sebuah akademis. Jadi bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Kalau menggunakan bahasa daerah atau bahasa non baku, nah itu tidak sanggup untuk merepresentasikan sebuah pemikiran yang rumit. Dan selanjutnya, bahasa baku memiliki keseragaman kaidah. Kaidah kita seragam dari Sabang sampai Merauke, baik aturan, norma, dan lain sebagainya. Nah, itulah 3 ciri dari ragam bahasa baku. Nah, kapan bahasa Indonesia baku digunakan? Ya jelas dalam situasi resmi, komunikasi resmi, dan lain sebagainya. Wacana teknis juga menggunakan ragam bahasa baku. Pembicaraan di depan umum, iya, orasi juga menggunakan ragam bahasa baku. Atau pembicaraan orang yang dihormati, lebih tua atau lebih tinggi sosialnya, atau orang yang baru kita kenal juga menggunakan ragam bahasa baku. Misalnya Anda bertanya saja sama tukang ojek atau sama orang di pinggir jalan, permisi Pak, permisi Bu, numpang bertanya, kalau dari Unindra atau kalau dari Pasar Rebo mau ke Blok M lewat mana ya? Nah, itu nggak mungkin kita tanya, Pak, Blok M mana? Kenapa? Lawan tutur kita tidak kenal. Karena jarak hubungan antara penutur dan lawan tutur akan mempengaruhi itu. Kemudian selanjutnya berdasarkan penuturnya. Maksudnya apa bahasa berdasarkan penuturnya? Ya, kita punya idialek, punya idiolek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam santai, ragam baku, dan ragam baku.
Kalau idealek dan idiolek dua hal yang berbeda. Ya kan? Misalnya Anda mendengarkan lagu saja lah. Antara Ariel Peter Pan sama Giring Niji itu kan suaranya berbeda. Atau teman Anda sajalah manggil Anda, si A sama si B manggil, wah nggak perlu melihat mukanya si B, si A sudah tahu, sudah bisa mengidentifikasikan bahwa itu suaranya si B. Atau yang familiar sajalah Pak Jokowi melaksanakan pidato, menyampaikan pidatonya, pidato kenegaraannya. Kita mendengarkan dari radio saja, nggak perlu melihat mukanya Pak Jokowi, kita tahu bahwa itu suaranya Pak Jokowi. Karena apa? Tadi setiap orang memiliki idiolek yang berbeda-beda. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan waktu, ya lama dan baru. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, banyak. Ada ragam bahasa ilmiah, ada ragam bahasa pidato, ragam bahasa sastra, ragam bahasa berita, ragam bahasa hukum, dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan pesan komunikasinya. Nah, dalam ragam bahasa ilmiah, ketika Anda ingin menuliskan sebuah karya ilmiah, ya wajib menggunakan ragam bahasa ilmiah. Karena yakinkan pembaca Anda adalah orang-orang akademis, orang-orang yang berkalangan ilmiah. Nah, ragam bahasa sastra itu lebih unik lagi. Semakin sulit dimengerti sebuah karya sastra, maka semakin bagus. Misalnya, luka kakiku, lukakah kaki kau? Kakiku luka kaki kau kah kakiku? Nah, itu. Jadi semakin sulit dimengerti sebuah karya sastra, menimbulkan sebuah representasi yang berbeda, semakin rumit juga. Ragam bahasa berita yang paling penting harus provokatif. Karena kalau tidak provokatif, pembaca tidak akan tertarik. Nah, masalahnya berita zaman sekarang banyak provokatifnya dan banyak hoaxnya pula. Nah, jadi kita sebagai seorang akademis harus mampu memfilter mana berita yang baik, mana berita yang tidak baik. Saring sebelum sharing. Nah, jadi kita saring dulu sebelum kita share, bagikan kepada teman-temannya. Nah, itulah tadi materi tentang laras dan ragam bahasa. Bahasa kalian merepresentasikan akademis kalian. Jadi gunakanlah bahasa yang baik sesuai pada tempatnya. Anda mampu menggunakan bahasa yang baik pada kalangan akademis dan mampu menggunakan ragam bahasa yang santai pada golongan yang atau ragam yang tidak baku atau situasional. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap saksikan channel pembelajaran digital. Asik, menarik, pedagogik. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.